Halo semuanya. Wow. Halo semuanya. Welcome back. Back di podcast kita udah 2 minggu hilang nih. 2 minggu hilang. Iya. Dengan harapan podcast yang 2 minggu kemarin ada lagi muncul di laptop. Hilang. Jadi mungkin yang belum tahu, kita tes dulu. Jadi kita tinggal. Sebenarnya kita udah tag nih. Cuma tidak rezeki karena KWL katanya jalan sama manjetnya, jadinya hilang. Iya, lu bilang gitu. Lu bilang karena itu hilang. Oke, siap. Gue jadi sendiri. Nah, jadi sebenarnya setelah kita tinggal 2 minggu nih, banyak banget kejadian nih kan. Banyak banget kejadian dan yang kali ini ada yang pengen kita bahas selama 2 minggu ini. Pertama, banyak banget urutannya. Pertama yaitu Komodo. Kita kan tinggal dari Komodo tuh. Yang masa-masa yang Komodo mau dibikin Jurassic Park. Wah. Iya. Enggak kan waktu itu kita tinggal nih kan. Kita tinggal 2 minggu, banyak kejadian yang kita skip gitu loh. Sebenarnya bisa dibahas gitu. Jadi daripada kita bahas satu-satu kepanjangan, kita bahas sekalian di satu podcast ini gitu, satu episode ini. Berarti kan pertama kan Komodo nih. Terus kedua Komodo atau Kodomo? Hah? Itu mah odol. Ya Kodomo endorse kita guys. Pasta gigi yang rasanya aneh. Terus Anggur, kedua tuh video skandal rame banget tuh kan. 19 detik. Kok tahu ya? Nonton. Kan lu share ke gua. Yang mana? Enggak, sembako banget. Bisa dinonton ya. Wah. Kena UTE kalau nge-share nggak boleh. Ketiga. Di sini berisik banget lagi. Kagak, nggak kedengeran. Ketiga itu kluster COVID baru. Kenapa kita nggak mau bahas? Kalau aja ngomong ntar kenapa ada kluster COVID baru. Soalnya dia bajunya putih, persis sama yang di sana. Nah, jadi kita pengen bahas 3 ini nih. Karena menurut kita, ya sekalian dibahas. Pertama dari Komodo. Kebalik. Dari Komodo dulu. Kan jadi Komodo itu kan dibikin karena mau bikin jadi taman kunjungan, taman visit. Nah, menurut kalian tuh bagus gak sih dijadiin taman visit itu, atau menurut kalian tuh kayak merusak lingkungan aja gitu, atau cuma karena kenapa tuh? Kalau gua bilang justru bagus. Iya, tapi kenapa? Lu bilang bagus tuh kenapa? Jadi memperbaiki, misalkan kalau kayak kayak tempat loket atau tiket gitu kan, biasa kan ke taman nasional atau apa kan menggunakan tempat loket buat beli tiket kan, diperbaiki sama ditambah dengan fasilitas lain gitu. Tetapi jangan sampai merusak habitat dari komodonya tersebut. Gitu. Kalau gua mandangnya begitu. Kalau Feby tadi setuju? Sama. Ya kita melihat Komodo bukan berarti kita harus ngerusak lingkungan ya. Ya kita harus tertib lah. Kalau misalnya ada bagian ya kan orang juga pengen lihat kan Komodo itu gimana. Ya kayak itu udah binatang yang kayak udah tua banget kan ya. Bukan berarti kita harus itu apa tadi lu bilang merusak lingkungan ya. Sama-sama bisa melestarikan lingkungan aja lah. Kalau misalnya ada misalnya buang sampah gitu atau apalah atau membunuh gitu ya kasih denda lah. Gitu. Lu bikin fasilitas boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Jangan sampai kayak Taman Jurassic Park kayak begitu bikin kubah segala macam. Karena sesuatu yang berlebihan tidak bagus, guys. Asik. Iya, betul. Pasti ada pendapat dulu. Waduh. Bener-bener nih orang ngantuk nampaknya. Sudah setengah watt ya. Oke, karena dia belum ada pendapat dulu tentang ini, gue pendapat dulu ya. Jadi waktu itu kan gue jelasin latar belakangnya. Waktu itu latar belakangnya kan heboh gara-gara ada yang Komodo di depan mobil truk gitu kan. Terus muncul hashtag save Komodo gitu kan. Tapi kayaknya gue yakin mereka nggak tahu apa-apa juga gitu sebenarnya. Maksudnya Komodonya dibunuh? Enggak, jadi ini truk lewat. Di depannya itu ada Komodonya. Jadi kayak lewat jalan habitat mereka. Lewat jalan habitatnya mereka. Nah,
menurut gua sih sebenarnya kalau di satu sisi buat yang lu bilang tadi setuju, cuma di satu sisi lain karena itu kan kayak lingkungan alamnya gitu loh, dan itu kan habitatnya sendiri gitu loh, dan kita tahu sendiri kalau misalkan dijadiin tempat visit gitu kan belum tentu terjaga gitu loh, belum terjamin juga walaupun mungkin ada sisi positifnya, cuma kan ya kembali lagi bisa 50-50 tergantung, kalau emang benar niat mah lanjut, tapi kalau emang nggak benar ya riskan aja gitu loh menurut kita, apalagi dan menurut gue sebenarnya nggak agak salah penempatan pembangunannya karena saat ini kan lagi posisi COVID nih kan, karena posisi COVID ini kayak gue rasa gitu loh, kayak kok malah fokus di pembangunan kayak gini, padahal kan ada orang-orang yang di luar sana yang mungkin lebih membutuhkan gitu loh, lebih difokuskan untuk COVID-nya gitu. Terus itu mungkin dari yang Komodo, ada mungkin yang mau nambah atau mau nanya, mungkin misalkan kayak Komodonya emang jadi kayak gimana gitu, atau skip, atau kita next ke topik. 50.000 lagi Kak. Oke, siap. Next saja. Saya bingung. Oke. Next mau apa dulu? Nggak bisa berpikir. Goblok. Mau video skandal dulu atau masalah COVID dulu? Skandal dulu aja dah. Kenapa? Berurut. Oke. Nah, video skandal. Berurut dulu. Jadi waktu itu ada kasus, ya bocor ya kita bilangnya, bocor video skandal. Nah, menurut kalian, tanggapan kalian pertama kali ngeliat itu kayak bukan ngeliat, maksudnya kayak mendengar berita itu kayak gimana dah tanggapan kalian? B aja kah atau gimana gitu? Biasa aja. Okay. Tasya gimana? Nggak terlalu ngantuk buat jawab, sumpah. Bener-bener emang. Mungkin tanggapan nggak peduli. Oke. Nggak peduli banget. Tuh, nggak peduli. Iya, sebenarnya gue juga nggak peduli. Sebenarnya gue juga nggak peduli sebenarnya. Iya, cuma masyarakat Indonesia kan kayak gitu. Masa nggak peduli? Kemarin aja lu bilang-bilangin apa kayak nyebar-nyebarin. Enggak, gue nggak sebar. Siapa? Nggak sebar gue, astaga, gue nggak nyebar. Malah gue dikirim sama temen gue tuh bang, kurang aja. Ya udah. Enggak, temen gue gini loh, tiba-tiba nggak ada konteks, dia ngirim, nggak bohongan nih, waduh. Beneran, kalau di WA kan auto download ya, kalau di WA kan, ya udah gue. Ya tapi, nah Feby gimana tanggapannya? Tanggapan munculnya video skandal. Sebenarnya kan video skandalnya ada, kasus skandalnya ada 3 kan waktu itu, sempat heboh. Ya apa? Video mamanya Gempi. Nggak tahu juga orangnya itu benaran apa enggak. Iya, tanggapan lu pas mendengar berita itu gimana maksudnya? Kaget. 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 Artis begitu pasti aja nyari duit. Dari begituan kan nggak lucu ya? Iya, benar. Jadi nggak percaya sebenarnya. Terus kasus selanjutnya kan muncul Jessica Iskandar, jedal. Terus habis itunya munculnya kayak menurut pengalihan isu sekali nampaknya. Tapi gimana ya? Sebenarnya jujur gue nggak peduli nih. Tapi masanya Indonesia tuh kayak yang gue nggak sukanya tuh kan suka mintaling itu loh, anjing gitu. Menurut gue ya. Banyak orang Indonesia. Iya, karena menurut gue tuh gimana ya? Sebenarnya gue nggak peduli nih. Tapi gue nggak suka kalau orang-orang tuh masih kayak begitu, kayak menyuburkan kesannya kayak menyuburkan pelecehan menurut gue gitu loh. Gitu menurut gue ya. Terus apalagi kayak misalkan biasanya di TV tuh yang kayak pakar telematika yang bilangnya ini nih ada penyesuaian di titik, ada tai lalat di sini, entar sesuai nih di orang asuhnya kayak gini, yang pakar telematika, gue nggak sebut nama siapa, itu mah pakar bokep menurut gue. Soalnya setiap ada kasus-kasus kayak gitu yang muncul dia juga gitu loh, kayak ya elah yang muncul dia juga ngomongnya juga gitu-gitu doang gitu loh menurut gue ya. Tapi apa ada yang udah nonton atau gimana? Belum ada ya? Ngapain nonton? Iya sih. Gue yakin itu bohongan. Itu kayak framing sih, kayak menjebak aja kesannya. Jadi kesannya kayak orang itu gitu loh. Cuma ya mau gimana lagi lah gitu. Suka nggak jelas emang kadang kasus-kasus kayak gitu. Jadi menurut gue buat orang-orang yang minta link, tolong jangan gitu lah ya. Sudah stop. Jangan. Salah satunya temannya Anthony, jangan. Oh iya. Jangan kawal kasus ini lagi kayak kasus Barca 81. Jangan dikawal. Biarin aja ntar itu pasti lupa sendiri kan. Ntar kalau muncul lagi baru ingat. Nah sekarang ada mau yang ditambahin lagi mungkin buat orang-orang
untuk kasus-kasus seperti itu. Wah, menurut gue itu menandakan sebenarnya kasus-kasus kayak gitu sebenarnya banyak di Indonesia. Cuma kita nggak sadar gitu. Menurut gue gitu. Kayak misalkan Sebenarnya di kasus-kasus yang melakukan adegan itu sih dia nggak salah, tetapi yang salah menyebarkan. Kayak yang kasus-kasus kayak gitu menurut gue malah sebenarnya banyak di Indonesia, tapi nggak ada perlindungannya itu loh. Nggak ada yang kalau mau dituntut ya udah nggak jelas gitu, dan nggak cepat selesai juga gitu kasusnya, malah jadi perseret-seretan gitu loh. Oke, ada yang mau tambahin lagi? Nggak ada. Oke. Kalau Tasya kayaknya Nggak iya ada, aja, Pak dia udah dosen. ngantuk soalnya. Kalau Feby nggak tahu nih apa ada iya atau mau tambahin sesuatu. Nah, oke. Karena gue nggak terlalu menanggapin urusan orang, itu bukan urusan gue, biarkan dia Iya, menghadapinya segalanya. Iya. Oke. Cakep. That's simple. Sekarang kasus terakhir yaitu klaster baru COVID. Kasus ini bermula karena salah satu, kenapa sih ini orang itu dia ke bawah-bawah? Nah, karena salah satu orang habis beli galon, dia nggak pulang-pulang. Habis beli galon nggak pulang-pulang, baru pulang bikin rame-rame lagi, ya kan? Kok nggak mau respon? Biasanya kok respon. Apaan? Itu yang karena satu orang ini baru pulang dari sekian lama pergi beli galon, kayaknya dia nggak pulang-pulang. Tiba-tiba pulang bikin rame-rame. Ada yang mungkin mau nutup jalan, ngerusak fasilitas umum, bener dong. Iya, itu. Nah, Susah akses seseorang yang menuju ke suatu tempat. Iya. Anggapnya Tasya ada satu, oke. Nah, terus kebiasaan podcast episode sebelum, gue hitung. Terus apa ya? Terus waktu itu bikin acara hajatan rame-rame dan tidak maskeran. Yang di ceramahnya ngomong Banyak bagi-bagi masker. Di sini nggak ada lagi COVID tau nggak sih? Di sini udah rapat-rapat. Oh, lu di Medan udah nggak? Atau sebenarnya masih tapi dikit gitu? Medan udah. Gue bukan di Medannya kan, gue lebih ke desa lah, dibilang desa. Jadi dia di Lubaju kan. COVID ya udah kayak bodo amat, udah kayak udah nggak ada itu, nggak ada. Sampai sekarang udah kayak masih ada pesta nggak sih, kayak ngadain pesta pernikahan. Kalau pedesaan masih aman. Iya, pedesaan. Tapi di sini ada yang COVID 2. Bahaya, hati-hati lu, Feb. Tapi enggak. Hati-hati lu, Feb. Alah, kebal. Yang dulu bilang kebal juga kena di ini. Kayak bilang sama Tasya, hati-hati lu. Ada kan menteri yang kena, bilangnya kita nggak bakal kena. Nah, maksud gue gini loh, apa? Dan kasus itu tuh menambah klaster baru kan, yang ikutin protokol kesehatan. Mungkin di daerahnya Feby udah nggak ada nih, tapi di Jakarta tuh sebenarnya masih ada gitu loh. Dan sebenarnya nambahnya Jakarta tuh susah. Iya, Jakarta susah. Jakarta susah, apalagi Depok susah. Enggak, Jakartanya. Kalau udah nggak kita cuma Depok mah cuma menopang doang. Nah, Depok yang menyebar virus? Enggak. Iya, berantem guys. Nah, menurut kalian nih sebenarnya, ini hot take deh. PSBB sebenarnya masih perlu dilakukan nggak sih di Jakarta? Soalnya lihat kejadian-kejadian kayak kemarin nih, orang kayak udah ngelanggar dengan santainya gitu loh. Denda 50. Enggak, masalahnya bukan dendanya. Oke, kita denda. Tapi ini kan masalah nyawa. Emang nyawa lu karena seharga dendanya? Enggak kan? Enggak juga sih. Nah, itu yang gue maksud. Tapi udah dianjurkan kemarin ketika gue nonton kemarin sih udah dianjurkan dalam apa yang hajatan itu maksimal dihadiri 30 orang, tetapi membludak tiba-tiba. Oh, katanya 30 orang. Kok nyiapin tenda? Dari itunya. Nah, itu gua nggak tahu. Itu yang gua nonton. Kok nyiapin tenda? Dari Mata Najwa. Oh, ya. 30 orang ya. Dari Pemprovnya bilang, dari Pemprov atau dari mana gitu dikasih surat 30 orang maksimal.
tapi tiba-tiba saya tidak tahu membludak. Tapi kok hampir udah disediain masker, berarti kan udah ketahuan sebenarnya. Udah ketahuan bakal selama itu. Nah, terus Ya, saya nggak tahu juga. Dan sebenarnya menurut gue kenapa kita nggak cuma ngambil dari kasus itu, sebenarnya banyak kasus-kasus sebelumnya gitu loh yang sebenarnya berkaitan menurut gue. Kayak misalkan kasus demo, gue nggak masalah demonya, tapi ada beberapa yang mungkin nggak pakai masker gitu loh, dan itu meningkatkan penyebaran gitu loh. Kemudian muncul dan kemarin itu yang diamankan langsung dirapid dan berapa ratus orang itu reaktif. Waduh. Semangat Jakarta. Semangat Jakarta. Beberapa ada puluhan sampai ratusan orang ketika dicek rapid reaktif. Serius? Tapi belum tentu dia positif. Belum tentu. Iya, gue tahu. Reaktif belum tentu positif. Reaktif. Tapi gimana ya? Kayak kesannya itu pengkhianatan usaha kita nggak sih? Kita udah bertahan di rumah seberapa lama misalkan gitu. Ya, kita udah capek-capek 8 bulan. Capek 8 bulan dengan menggunakan protokol kesehatan, tetapi ya kayak begitu. Malah dilanggar, susah. Sudah kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kayak gimana ya? Banyak banget sebenarnya kayak kejadian-kejadian kayak gitu tuh yang menurut gue meningkatkan masalah COVID lagi gitu. Kita udah di titik jenuh menurut gue. Belum lagi ntar kalau libur Natal. Nah, tetapi gini, nanti kemungkinan akan wacana gue baca-baca adalah kalau sampai angka COVID naik lagi, mungkin libur panjang nggak ada. Maksud Anda Natalan dilarang? Bukan. Maksudnya libur panjang, kan libur panjang. Iya. Kalau sampai ininya naik lagi, angka COVID-nya naik lagi, nanti liburan panjang mungkin akan dibatalkan karena akan nggak ada. Gitu. Emang Natal nggak bisa dirayain di gereja? Iya, Jakarta masih belum. Kalau Jakarta udah. Nah, kalau libur panjang angka COVID nanti kalau semakin tinggi mungkin libur panjang akan ditiadakan. Tadi ngomongin masalah misal acara di gereja ya. Feby. Nah, kalau di Jakarta sendiri gereja-gereja udah ada beberapa gereja yang udah dibuka. Terutama kalau di daerah gereja gua itu udah dibuka, tetapi kapasitas dari 100% kapasitas umat itu dari 100% dikurangi jadi 20%. Itu. Jadi satu gereja coba bisa diisi 20% orang. Dengan jadi kan ya itu dia yang tadi gue bilang. Libur Natal atau Tahun Baru kemungkinan diperpendek atau ditiadakan jika angka COVID-nya naik. Gitu. Yang kalau gue bilang pasti akan naik. Gue bilang pasti akan ada pertikaian. Udah cukup kita diam aja udah. Enggak, tapi gue ngomongin masalah kayak di gereja gitu. Sebenarnya gereja sudah dibuka dengan 20% kapasitasnya. Tetapi untuk acara Natal dan ini gue nggak tahu ya bagaimana seperti itu. Mungkin ada yang mau menanggapi. Mungkin Feby mau nanggapin. Nanggapin apaan? Udah kan? Yes. Ya. Selain itu, apa lagi? Kayaknya lu berkoar-koar. Enggak, sebenarnya gue nggak masalah berkoar-koarnya sih, karena masalahnya berkoar-koar tentang olahraga. Enggak. Gue nggak gimana? Gue nggak mau memasakkan olahraganya sama itu udah benar sih menurut gue. Sama aman, sama senantiasa sentosa ya udah aman. Mungkin Tasya ada mau tanggapin sedikit tanggapan. Oke, cakep sekali. Tidak ada tanggapan. Mau geleng-geleng, mungkin jatuh. Iyalah, cakep. Kayak orangnya cakep. Waduh. Oke. Tapi gini, kan kita udah hampir berapa bulan nih jalanin. 8 sampai 9 lah ya. Kira-kira 9 lah ya. Dari Maret kan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Udah 9. 9.
Nah, udah 9, hampir 1 tahun. Nah, orang nanti pasti bakal ada titik jenuhnya nih. Apalagi gue yakin. Titik jenuh. Kita Sekarang udah kita jenuh. Iya, sekarang udah jenuh. Gue tahu. Kita udah jenuh. Iya. Dan waktu itu gue baca kapan, pokoknya kita tuh benar-benar bisa normal itu kira-kira yaitu tahun 2021 akhir. 2021 sih. akhir. Tergantung. Kalau orang yang sama-sama goblok ya susah. Kayak kemarin gue lagi beli itu jebakan tikus di satu tempat. Ada orang nggak pakai masker. Di jebakan tikus. Ada satu orang nggak pakai masker, ditegur dong. Pakai masker. Mas pakai maskernya mas. Dia dengan PD-nya, dengan gobloknya, dia teriak berkoar-koar. Alah ngapain pakai masker? COVID-nya aja nggak ada. Wow. Langsung satu toko diem. Langsung mending. Jadi orang abis berkoar-koar itu abis bayar langsung pergi. Langsung. Oh, what the fuck is this? Nah, kayak begitu. Makanya orang-orang masih kurang kesadaran. Harus perlu dikasih tahu. Tapi tetap aja sih auban. Mungkin ada tips buat menghadapi titik jenuh itu. Karena gimana ya? Kita 9 bulan bakal ngadepin, dan mungkin bisa lebih lama. Jangan optimis dulu deh. Yang penting kita jangan optimis dulu. Boleh optimis, tapi dulu kita optimis, kita bilang cuma 2 minggu, nyatanya 9 bulan gitu loh maksudnya. Iyalah. Jadi Jakarta masyarakatnya kurang sadaran. Iya, kita terlalu optimis, tapi kita optimis secara pikiran, tapi secara tindakan kita nggak optimis gitu loh. Cari kegiatan positif. Coba nih, buka internet positif. Ya, bikin sesuatu apa gitu, bikin TikTok kayak, atau mungkin bikin podcast kayak begini berpositif, biar gak gabut gitu. Itu sekalian kita bersilaturahmi dengan teman. Udah lama kan, ada yang di Medan, ada yang di Jakarta, ada yang di Depok, udah lama. Di Jakarta lah, kan lu di Jakarta juga. Ya tapi kan di Jakarta tapi jarang ketemu, ya nggak Tas? Dia tidak menanggapi, oke. Bagus sekali. Iya. Tasya tuh sekalinya aktif banget, sekalinya diem banget. Oke. Nggak apa-apa, Tas. Nggak apa-apa. Gue tahu ngantuk. Nggak apa-apa, Tas. Tapi penonton masih bisa lihat senyum manisnya Tasya kok. Gue nyala mati dah. Apa? Hah? Internet gue nyala mati. Enggak, tapi aman kok. Gue juga nyala mati di gua. Tadi pagi gue nyala mati ya. Tapi biarin lah. Orang nggak jelas. Internet sekarang juga lagi kacau. Iya nggak sih? Atau lagi pandemi begini, internet juga nggak. Gue juga. Tapi yang gue masih permasalahkan adalah mana kuota internet dari kampus ataupun dari sekolah, dari Menteri Kependidikan. Ya bego. Udah kok. Kayak anjir. Iya, tapi nggak kepake. Nggak kepake tapi. Karena Pakainya Zoom. Belum dapat sama sekali anjing. Mampus. Sultan, jadi nggak usah. Yang ini anak ini nggak usah gitu. Ketahuan yang dapat biasanya emang orang nggak mampu kan, beneran nggak mampu. Matamu. Udahlah nggak usah so itu ya. Mending akuin gitu. Kan lu nggak dapat sampai sekarang kan, berarti benar. Iya. Ya, tapi perlu tiap juga bulanan dong. update. Lu bilang perlu juga, masih banyak orang yang membutuhkan rel. Kan lu masih bisa beli, kan lu sultan. Aduh, kenapa sih kalau harus ngomongin sultan ke gua sih? Aminin kayak bego banget orang. Iya. Sultan amin. Makanya. Amin. Enggak, udah telat. Enggak ngefek. Amin. Oh enggak. Ya, balik lagi topiknya ya, dengan mencari hal positif, guys. Iya, oke. Bisa bikin podcast, bikin TikTok, bikin Instagram, atau mungkin cari kegiatan lain. Bikin TikToknya apa? Gitu. Bikin TikToknya apa? Dark joke Twitter. Apa dark joke Twitter, dark joke TikTok. Konten TikTok ya. Nggak tahu lah gua. Yang ini kayak kenapa anak yatim ngelayan harinya cuma 363? Soalnya udah nggak ada ayah ibu. Waduh. Nggak jelas aja. Itu mah nyindir anjir. Dark joke-nya tuh dark joke yang nyindir. Bukan dark joke, jadi nyindir. Ini secara tidak halus. Iya, itu malah kasar sih menurut gua. Kasar sih sebenarnya. Mungkin selain bikin TikTok ya, yang sekarang lagi viral di Jakarta ataupun dimanapun ya, naik sepeda guys. Aduh, masih aja.
Stand-nya masih sama dari episode kemarin. Naik sepeda guys. Tapi gue sebagai pesepeda yang udah lama, ketika gue bersepeda di Tamrin atau Sudirman, pas gue nyampe, astagfirullahalazim, innalillahi. Oh, juga sekarang ada yang lagi viral, tau gak apa Ki? Begal sepeda. Kalau nggak lu yang dibegal gitu loh. Karena gue main aman. Ya, tuh main aman. Begal sepeda. Itu lagi viral. Berarti inti lu untuk menghadapi tantangan-tantangan bersama, tantangan bersama. Ya kan benar. Jadi mencari hal positif ya. Hal positif. Bikin konten TikTok dan joke aja. Enggak, jangan tuh cacat konten TikTok. Kalau lu berarti menghadapi tantangan seperti apa, Antoni? Kalau menghadapi tantangan itu mencoba berpikir lebih luas. Berpikir lebih luas tidak seperti Feby itu overthinking, tapi maksud gua tuh memikirkan sesuatu yang lebih baik gitu loh. Overthinking dan insecurity. Kalau insecure mah gua enggak kebetulan. Apa yang mau di-insecure di Instagram misalkan isinya PP Omot semua. Terus apa? Kayak ya yang penting gini loh. Yang penting ini sih bagaimana cara lu latihan mental lu aja sih. Karena 9 bulan di rumah tuh kesannya kayak pasti bakal menyiksa mental lu sendiri sih. Nih, gue tahu lu pada mungkin gak pernah dikasih sama orang tua di luar atau ngapain gitu. Tapi sesekali haruslah, boleh. Daripada lu di rumah jenuh kayak di penjara, ya ngapain. Sesekali keluar. Orang di penjara aja boleh sesekali keluar ke halaman di penjara ataupun ngapain. Udah pernah ya? Nggak pernah, anjir. Calon. Aku mah orang taat aturan. Mungkin Sesekali boleh. Agak aneh gitu ya hari ini. Feby mungkin ada tips untuk menghadapi menghadapi kan kita bakal menghadapi tantangan banyak banget nih kan. Apalagi kita udah 9 bulan di rumah dan lu masih ya apalagi di Jakarta nih kan wah lama banget. Tasya udah 2. Ya. Oke. Ya ada tips buat menghadapi ini. Ikutin protokol kesehatan aja udah. Biar semuanya balik ke awal. Protokol, tetapi sekarang udah tidak protokol tapi prokon. Ya gimana ya? Ya mungkin lu ngomongnya gampang. Susah untuk menerapkannya tuh. Ngomong gampang, tapi untuk penerapan susah. Jadi dimulailah dari hati. Kalau memang ingin balik ke awal, ya udah mulai dari hati, jangan berdegel. Oke. Yang penting berdoa ya. Asik. Tasya mungkin ada tips. Enggak. Tasya yang untuk menghadapi untuk stay at home kan kita masih menghadapi stay at home ini kan. Kan udah 9 bulan dan bakal masih lebih lama mungkin. Jadi ada tipsnya mungkin. Apa ya? Ya gitu-gitu aja sih kayak live your life. Asal jangan mati aja di rumah doang. Sekalinya ngomong jangan mati di rumah. Sekalinya ngomong jangan mati di rumah. Waduh. Nggak salah, tapi nggak gitu. Ya. Tapi apa kalau nggak? Iya. Kalau kayak masalah supaya nggak overwhelm gitu mah beda-beda tiap orang. Iya itu. Tapi yang general aja. Apa ya? Kan sama-sama susah gini kan di rumah. Kalau kayak overwhelm apa gitu tuh jangan gimana ya? Jangan jadi kayak ngebebanin orang lain gitu sih. Kayak deal with yourself dulu baru ke orang lain. Karena kan kalau lu minta ke orang lain kayak gimana ya? Orang lain juga ngadepin yang sama. Kayak gitu deh. Udah tidur guys, mendingan tidur daripada ngobrol. Benar. Oke, jadi tidur caranya biar nggak pada pusing gimana tuh tidur aja udah. Tidur nggak bisa. Mimpi. Itu juga hal positif. Iya, emang juga hal positif. Di sini nih Sleeping Beauty itu cuma Tasya doang anjir. Tidurnya lama. Di hal positifnya adalah yang pertama nonton Netflix sampai subuh, habis itu tidur. Oke. Ya. Itu terbaik. Terbaik. Nah, jadi ini sesi gibah gitu. Sabar, ini gue tutup dulu. Jadi sebelumnya maaf kita nggak upload 2 minggu kemarin. Tenang, kita masih ada berapa episode?
masih ada ke depan, masih ada beberapa episode pokoknya. Tenang. Sebelum season 2 ini berakhir masih ada. Dan mungkin juga akan nambah konten ya. Amin kalau nambah, nggak tahu. Tenang nggak sepanjang ini. Dan mungkin semangat mungkin yang masih UTS atau yang lagi UTS semangat, yang mungkin udah enggak sih, kita udah ini kan kita ada telat mungkin sih, yang lain enggak, masih ada. Yang nunggu hasil semangat aja. Entar stres kayak Karel udah begadang sampai jam 4 tidak tidur. Dapat menit cuma 55. Ih, astaga. Jangankan saya, Feby pun juga. Iya makanya udah begadang. Makanya kita udah capek-capek bergadang malah dapetnya segitu. Wah, itu tampol sih. Itu ngeselin sih. Kalian siang udah nilainya keluar belum? Belum lah, aman. Jadi sampai jumpa di podcast episode depan. Wish you all the best dan apa? Happy birthday. Tidur. Bye-bye. Sama tidur. Good night, guys. Good night. Good night matamu. Ini jam 11. Jam 11. Ya biasa kan good night. Kalau tidur kan good night. Weh,